Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat di hari yang baru Tuhan karuniakan. Hari ini Selasa tanggal 28 April 2026, seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah membangunkan kami dari tidur dengan penuh sukacita. Saat ini kami akan memulai aktivitas kerja kami. Sebelumnya itu, kami akan membaca firman-Mu yang akan menjadi landasan hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasai dan mampukan melalui hikmat-Mu dan kasih-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan memahami, dan kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 dan ayat 21. Firman Tuhan demikian. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada pagi yang indah ini, kuasa Tuhan yang memampukan. Kuasa Tuhan yang memampukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. 2 ayat pembacaan firman Tuhan kita saat ini itu sehubungan dengan Paskah yang baru saja kita lewati. 2 ayat dari kitab Ibrani ini adalah penutupan dari surat Ibrani yang mengandung makna yang indah dan dalam tentang iman dan kehidupan Kristen. Di dalamnya penulis mengingatkan kita sekali lagi apa yang sudah dilakukan oleh komitmen Allah untuk kekudusan kita. Jika kita dikuduskan, maka kita membutuhkan seorang gembala agung, yaitu Yesus. Yesus itulah pemimpin kehidupan kita. Dia sudah bangkit dari kematian untuk menuntun langkah hidup kita ke jalan kebenaran. Dengan demikian kita yakin dan tetap percaya sepenuhnya bahwa melaluinya Allah akan memenuhi setiap janji yang pernah diucapkan. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Yesus menegaskan bahwa Dialah satu-satunya perantara keselamatan dan jalan menuju Allah Bapa. Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan karya agung dari Allah sendiri untuk kita umat manusia. Maka karya Kristus di kayu salib yang rela mati, disalib menebus dosa manusia. Tapi Dia tidak hanya mati, Dia bangkit di hari ketiga. Bahkan kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan membuktikan bahwa mahakarya Kristus itu lengkap. Artinya, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke sorga.
menyediakan tempat bagi kita yang tetap percaya kepadanya. Kematian Kristus menebus dosa manusia. Kematian Kristus menyucikan hidup manusia. Dan kematian Kristus untuk kita semua, supaya kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seringkali kita merasakan bahwa hidup kita sering mengalami banyak tantangan. Seperti karena ekonomi, keluarga, mungkin biaya anak-anak sekolah, teman-teman yang masih remaja, bahkan yang masih kuliah, dan sebagainya. Banyak tantangan yang kita hadapi, dan seringkali kita tidak mampu menghadapinya. Oleh karena itu, yakinkan diri kita. Ingat dengan benar-benar bahwa Kristus mati buat kita, menebus kita, dan menjadikan kita anak-anak Allah yang berkemenangan. Karena Dia bangkit, Dia membawa keselamatan buat kita. Karena Dia bangkit dan hidup, kita mempunyai kemenangan, mempunyai harapan yang sungguh indah. Bahkan Dia bangkit dari kematian. Yesus Tuhan yang sudah rela mati buat kita dan Dia bangkit buat kita adalah Tuhan yang membawa kita ke kemenangan. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tetap melawat, dan Tuhan yang memberi kemenangan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk percaya bahwa Yesus bangkit untuk memberi kemenangan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas karya penebusan yang sempurna di kayu salib. Hari ini kami datang kepadamu memohon perkenaanmu, kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kerjakanlah di dalam kami, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan, apa yang berkenan di hadapan-Mu, melalui Yesus Kristus. Mampukan kami untuk hidup dalam damai sejahtera, taat pada kehendak-Mu, menjadi kasih-Mu yang membawa dampak baik di tengah dunia ini. Kami sadar, kami lemah. Oleh karena itu, kami mohon kekuatan dan bimbingan Roh Kudus, agar hidup kami semakin menyerupai Yesus, Sang Gembala Agung. Bagimulah kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan singkat dari Bukit Sion. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.